Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 44, Pulang. Insa telah selesai melaksanakan berbagai pemeriksaan di ruang dokter kandungan. Hanafi pun dengan setia menemaninya. USG juga telah dilakukan, tapi hasilnya memang belum terdapat kehidupan di dalamnya. Kini Hanafi dan Insa menunggu di kantin hasil akhir dari semua pemeriksaan yang telah dilakukannya. Mereka mengobrol tentang keadaan ayah, juga sedikit diselingi godaan-godaan dari keduanya. Jika mereka sudah membahas tentang pemeriksaan Insa tadi, juga bahasan tentang seorang bayi. Semoga saja semua hasilnya baik-baik saja, gumam Insa, pelan sambil melahap es krim coklat lumer di mulutnya. Tentu saja, memangnya apa yang akan terjadi padamu sayang, semua akan baik-baik saja. Insa tersenyum memandang Hanafi sambil terus melahap es krim kesukaannya. Sayang, kau sudah membawakan makanan untuk Kak Salma kan? Sudah, ini menunjuk beberapa kantong plastik di samping mejanya. Ya sudah, kau ke ruangan ayah dulu ya, aku mau ke toilet sebentar. Nanti pasti dokter akan memberitahu kalau hasilnya sudah keluar. Iya sayang, nanti segera menyusulku ya. Iya sayang. Insa sudah beranjak meninggalkan Hanafi dan cup es krim yang sudah kandas sepenuhnya. Sementara Hanafi menatap Insa sampai ia masuk ke dalam ruangan ayahnya yang tak jauh dari kantin itu, lalu Hanafi pun berlalu juga. Esok hari telah tiba. Insa segera bergegas mempersiapkan diri untuk pergi ke rumah sakit hendak menggantikan Salma yang semalaman sudah menunggu ayahnya di rumah sakit. Suasana hatinya kini tengah riang. Pasalnya sore hari nanti ayahnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Tentu masih dengan pengawasan ketat para medis yang selalu datang ke rumahnya setiap 2 hari sekali. Insa juga merasa senang dan lega karena hasil pemeriksaan kandungan yang dilakukannya kemarin semua dalam keadaan baik. Berdasarkan penjelasan sang dokter, menstruasinya bisa terlambat datang mungkin karena faktor hormon saja. Dokter juga sudah memberikan obat untuk mendorong siklus menstruasinya supaya teratur kembali. Juga memberikan beberapa vitamin untuk Insa agar program hamil yang dijalaninya segera berhasil. Bukan itu saja, Insa juga harus rajin berolahraga dan menjaga pola makannya. Makan makanan yang bergizi, sayur, juga buah-buahan segar harus ada di setiap menu makannya. Semua jadwal makannya sudah diatur oleh ahli gizi rumah sakit. Mereka memberikan beberapa lembar kertas bertuliskan apa saja menu yang harus ada di setiap hidangan yang dimakan Insa. Dan itu diberikan pada bagian dapur yang selalu memasak makanan untuknya. Jam 7, Insa sudah melakukan sarapan bersama Hanafi dan para pembantunya. Di dalam kamar, Insa tengah membenahi jas yang dikenakan suaminya untuk bekerja, memasangkan dasi yang baru saja ia pelajari melalui ponsel miliknya, karena sebelumnya, jangankan untuk memakaikannya, melihat orang berdasi saja, ia sangat jarang. Jaga pandanganmu sayang, jangan terus memandang dokter genit itu, atau aku akan memindah tugaskan dia di pelosok negeri kalau perlu. Ya ampun sayang, kau masih saja mengingat kejadian kemarin. Mana mungkin aku bisa melupakannya. Kau bahkan memuji-muji kebaikannya di depanku. Sayang, aku hanya berusaha berterima kasih dengannya. Sungguh, tidak lebih dari itu. Aku hanya mencintaimu seorang. Sautnya sambil bergelayut manja melingkarkan kedua tangannya di leher Hanafi. Hanafi pun menghentikan peringatannya karena melihat senyuman manja dari Insa yang membuatnya menjadi hilang fokus pembicaraannya. Ia malah memeluk Insa sekarang, dan beberapa detik kemudian mencium bibir Insa dengan lembut. Aktivitas itu pun berjalan hingga cukup lama, sampai Insa melepaskannya. Sayang, nanti kau bisa terlambat bekerja. Maaf, habis kau yang menggodaku. Kenapa jadi aku? Ya kau menggodaku dengan bibir manismu itu. Sudah ingin mengulangi aktivitasnya lagi. Namun Insa menghindar dan memilih berlari kecil keluar kamar sambil tergigit pelan. Awas kamu ya. Hanafi menyusul Insa berlari keluar kamar sambil meraih tas kerjanya.
Mobil pun sudah sampai di depan lobi pintu masuk rumah sakit. Hari ini, Hanafi memilih untuk mengemudi mobilnya sendiri tanpa diantarkan Pak Tono. Sayang, aku pergi dulu ya, jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa nanti sore. Iya sayang, hati-hati ya. Lambaian tangan Insa terlihat sampai mobil pun menghilang dari pandangan. Insa pun menggantikan Salma untuk menunggu ayahnya di rumah sakit. Sebelum Salma pulang, Insa sudah menyuruh Salma untuk sarapan makanan yang dibawanya dari rumah yang sudah disiapkan khusus oleh Mbak Fatimah atas perintah dari Insa. Waktu pun bergulir begitu cepat hingga sampai pada sore hari yang ditunggu, yaitu untuk membawa ayah pulang kembali ke rumahnya. Salma sudah kembali sejak siang hari. Di rumah, dia sudah menyiapkan dan membersihkan kamar ayahnya. Hanafi pun sudah sampai di rumah sakit. Hari ini, ia pulang lebih awal untuk mengantarkan sendiri ayahnya pulang ke rumah, padahal ada banyak mobil khusus rumah sakit yang siap mengantarkan pasien saat pulang. Tapi Hanafi menolaknya dan memilih menyetir sendiri mobilnya untuk membawa ayah pulang. Semua persiapan untuk pulang sedang diurus oleh beberapa perawat di sana, tentang obat-obatan yang harus diminum di rumah, makanan yang tidak boleh dimakan oleh ayah, juga secara khusus ayah diberikan tabung oksigen, serta alat-alat kesehatan lain untuk membantu pernafasan jika sewaktu-waktu sesaknya kambuh lagi. Alat-alat itu khusus dikirim langsung oleh pihak rumah sakit nanti ke rumahnya, dengan dibantu oleh beberapa perawat di sana. Ayah memasuki mobil Hanafi, diberikan juga kursi roda otomatis untuk mempermudah ayahnya berjalan-jalan di sekitar rumah jika ia menginginkannya. Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang yang dikemudikan oleh Hanafi. Insa pun berada di samping kursi kemudi, sedangkan Salma dan ayah, mereka berdua, berada di kursi belakang. Saat jalan menuju ke desa tempat tinggalnya sudah dekat, entah kenapa ayah menyuruh Hanafi untuk menuju ke lain arah. Nak, nanti di gang depan belok kiri saja ya. Belok kiri ya? Bukannya rumah ayah ada di belokan yang kanan ya? Hanafi menatap spion dalam mobil, melihat ke arah ayahnya yang ada di belakang. Iya ya, memangnya ayah mau kemana? Ini kan sudah sore, saut Insa pada ayahnya. Iya ya, bukannya ayah juga butuh banyak istirahat sekarang? Salma bergantian menjawab. Ayah baik-baik saja, ayah mohon, belokkan saja ke kiri, ya nak Han. Semua tak dapat mengelak lagi dengan permintaan ayah dengan suara yang masih tampak lemah itu. Mobil pun berbelok ke kiri, melaju sudah cukup jauh. Insa dan Salma seperti tak asing dengan jalan ini, jalan yang sudah lama tak mereka lewati. Seketika Insa menoleh pada Salma. Salma pun demikian, segera memandang Insa seakan mereka mengetahui arah pemikiran yang sama tanpa berkata apapun. Insa pun langsung memandang ayahnya dan hendak bertanya. Ayah, belum sempat ia bertanya. Tapi seakan ayah mengerti arah pertanyaan Insa padanya. Iya, ayah merindukan ibu kalian. Dengan suara pelan dan sedikit menahan air mata yang mulai menganak di ujung matanya. Bersambung.